Salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam. Jemaat yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, secara khusus pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo, kita hendak memulaikan ibadah di malam hari ini, maka kita diundang untuk berdiri. Marilah saudara-saudara, kita beribadah kepada Tuhan, sambil memohon hikmat dan kekuatan, serta berkat daripadanya. Kita melakukan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kita masuk dalam tabisan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena sesungguhnya kasih dan setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah menuntun kami di sepanjang hari ini, dalam segenap aktivitas dan kerja kami. Dan malam hari ini Bapa, Engkau memperkenankan kami sebagai satu persekutuan pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo. Kami ada dalam ibadah di malam ini. Kami datang kepadamu Bapa, kami membawa segala penyesalan dan dosa. Kami menyadari bahwa hari-hari kehidupan yang kami jalani, terkadang kami tidak mampu maknai dengan baik dan benar. Terkadang kami suka melawan kepada orang tua, suka memberontak kepada orang tua. Kami tidak taat dan setia kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Kami sering mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Bahkan kami sering jauh dari Tuhan. Karena itu Bapa, kami datang bermohon belas kasihan. Biarlah Tuhan Allah yang akan menilik kami, tetapi juga Tuhan yang akan mengampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber pengampunan kami berdoa kepadamu. Amin.
Dengarlah berita pengampunan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami sebagai satu persekutuan umat-Mu, secara khusus pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo. Malam hari ini ada kerinduan dalam kehidupan kami untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bermohon, Roh Kudus Tuhan yang akan datang menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Firman-Mu ini menjadi terang, menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk terus mampu memotivasi kami sebagai anak-anak Tuhan, agar hari-hari kehidupan yang kami jalani, kami mampu jalani dengan baik dan benar. Karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau, karena saat ini kami siap sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan di minggu yang berjalan ini dalam Perjanjian Lama. 2 Tawarik pasal 34, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 34, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasya, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan. Para pemuda Jemaat Gemim Petra yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, beberapa tahun belakangan ini di negara kita banyak lahir para pemuda yang berhasil mendirikan startup atau usaha rintisan yang sangat berhasil. Kita melihat ada Gojek, ada Bukalapak, Tokopedia, dan juga masih banyak lain yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun mereka berhasil lahir dan merubah gaya hidup banyak orang. Orang-orang muda ini berani untuk memperjuangkan mimpi mereka. Orang-orang muda ini tidak takut dan tidak khawatir akan risiko yang ada di hadapan mereka. Tetapi dengan semangat yang membara, mereka mempunyai satu tujuan yang jelas. Mereka berhasil menoprak cara
berpikir masyarakat Indonesia yang masih kaku dan susah untuk berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, malam hari ini pun kita belajar melalui firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, atau pembacaan kita di minggu yang berjalan ini, berbicara tentang awal pemerintahan dari Raja Yosia. Ketika Yosia dia dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang raja di usia yang masih sangat muda belia, di usia 8 tahun. Sebagai seorang raja yang masih sangat muda, Yosia dia mempunyai semangat untuk mau melakukan pembaharuan. Yosia berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, berusaha hidup baik di mata Tuhan. Sebagaimana disaksikan dalam bacaan firman ayat 3. Dia tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, saat Yosia berusia 16 tahun, yaitu pada tahun ke-8, ia mulai mencari Allah yang benar, yaitu Allah Daud leluhurnya. Berarti saudara-saudara yang kita mau melihat di sini, yang dicarinya adalah Tuhan Allah. Dan di sini kita dapat pahami bahwa melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, hidup seperti Daud belumlah cukup. Yosia dia merasa mau mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam dan luas tentang Tuhan Allah, di mana dia mau meminta petunjuk dari Tuhan Allah tentang bagaimana dia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Yosia pasti mulai belajar sejarah pemerintahan Allah di masa Daud dengan segala keberhasilannya. Yosua punya kerinduan supaya Tuhan Allah yang berkuasa mampu mengendalikan dirinya dan bangsa Israel seperti zaman pemerintahan dari Raja Daud. Yosia mau supaya setiap kebijakan yang akan diambilnya, yang akan dilakukannya, harus ditanyakan atau sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan dia sadar bahwa jabatan sebagai seorang raja yang diberikan kepadanya, ini merupakan satu anugerah Tuhan demi masa depan dari umat Israel. Sehingga di usia demikian, usia 16 tahun ini kita melihat bahwa bagaimana dia benar-benar mau datang kepada Tuhan, mau meminta, sekali lagi meminta petunjuk dari Tuhan sendiri. Dalam arti ketika dia menjadi seorang raja, dia tidak mau berjalan pada keinginan dan kemauannya. Dan kita pun melihat pada tahun ke-12 saat Yosia, dia berusia 20 tahun, dia pun mulai melakukan pembaharuan di bidang keagamaan. Alkitab menyaksikan bahwa Yosia dia mentahirkan, tetapi juga membersihkan diri dari dosa. Dalam hal ini, bagi umat bangsa Yehuda dan Yerusalem. Alkitab menyaksikan Yosia menghancurkan dan membersihkan bukit-bukit pengorbanan. Dia menghancurkan dan membersihkan tiang-tiang berhala. Tetapi juga, dia membersihkan patung-patung berhala. Nah saudara-saudara, inilah langkah awal pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia di bidang keagamaan. Dia melakukan semuanya itu karena dia begitu menyadari bahwa dengan dia takut akan Tuhan, maka ini merupakan suatu syarat yang mutlak bagi seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Dan spiritualitas Yosia ini memang sangat luar biasa, sebab dia tidak menjadi sombong dan angkuh, apalagi dia melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku, pemuda yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, firman ini tentu menjadi satu kekuatan. Tetapi firman ini juga mau memotivasi kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk bagaimana orang mampu meneladani apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat oleh Raja Yosia. Sebagai anak-anak muda, jangan tunda
untuk hidup benar dan membiarkan diri kita terus terlena dengan gaya hidup dan nafsu duniawi sebagai anak-anak muda di zaman modern ini. Ada begitu banyak tawaran yang sudah terlihat dalam kehidupan kita. Tawaran yang kita saksikan begitu menyenangkan, tetapi sesungguhnya sangat berbahaya untuk dicoba. Situasi dan kondisi saat ini kita melihat dengan berbagai tawaran, adanya obat-obatan, pengaruh seks bebas, berbagai pesta yang penuh perilaku buruk, hingga tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai anak-anak muda kita diingatkan agar jangan pernah membuka celah bagi iblis untuk masuk dan merusak diri kita hanya karena kita merasa masih punya waktu untuk menjalani hidup yang benar. Kalau pada zaman Rasul Paulus, dia mengingatkan Timotius sebagai teman sekerjanya yang masih muda. Timotius pada waktu itu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang-orang muda, kejarlah kesetiaan, kejarlah keadilan, kejarlah kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, tidak ada yang tahu kapan akhir zaman tiba. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun dikatakan di surga dia tidak tahu. Dan anak pun dikatakan tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Sebagaimana disaksikan dalam Markus 13 ayat 32. Jangankan akhir zaman, sampai berapa lama kesempatan kita hidup di dunia ini, kita pun tentu tidak tahu. Dan kalau kita tidak siap-siap, sejak sekarang, bisa ada penyesalan akan datang pada saat yang sudah terlanjur terlambat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, seperti Yosia dan Timotius, jadilah teladan yang dikatakan sejak muda. Begitu pula kita semua saat ini. Mungkin juga kita sedang berada dalam satu posisi pemimpin. Jadilah pemimpin yang mau mencerminkan tentang keteladanan Kristus. Jangan orang salah gunakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan orang salah gunakan posisi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tetapi muliakan Tuhan lewat kepemimpinan yang tentunya lurus, yang jujur dan murni. Didiklah dan bimbinglah anggota Anda. Juga bagaimana kita diajar untuk mau menanamkan gaya hidup yang baik. Sehingga ketika ada keteladanan kita sebagai seorang pemimpin, maka tentu juga yang dipimpin, mereka akan menjadi baik. Mereka akan mengenal akan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar sebagai anak-anak muda untuk bagaimana kita mampu menjadi yang terbaik. Yosia dia sudah menunjukkan hal itu. Termasuk juga Timotius. Dan dengan mereka melakukan hal-hal yang baik, mereka hidup takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka keberkatan dan anugerah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda, para pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo, tentu firman ini bukan hanya kita dengar saja, tetapi bagaimana firman ini menjadi satu kekuatan juga, menghantar kita, mengajak kita sekalipun masih di usia muda, tetapi kita mau dipakai oleh Tuhan juga, agar orang mampu membawa perubahan dalam perjalanan kehidupan ini, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat, dimanapun orang hadir, pergi, dan berada. Jika kita dikatakan masih di usia muda, maka mari orang mampu menjadi pelopor kebangkitan rohani, mulai dari sekarang. Kita harus berani melakukan perubahan
melawan arus di sekitar kita yang salah. Berani berbeda ketika hal itu memang benar. Tetapi juga firman yang mengajak kita untuk bagaimana ketika kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin dalam posisi apapun, dalam tingkat apapun itu, hendaklah memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menurut kemauan dan keinginan kita. Kita berorientasi pada kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya siapapun kita saat ini, usia apapun kita, maka kita pun diingatkan untuk mampu mengambil komitmen untuk mau hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Oleh karena itu mari kita mampu menjadi Yosia masa kini. Dengan penuh keberanian, dengan penuh semangat, ada pembaharuan tekad komitmen kita boleh miliki dalam kehidupan ini. Sambil kita tetap terus selalu mau bertanya pada kehendak Tuhan. Maka sesungguhnya Dia akan memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan sukacita sambil kita melakukan PKJ nomor 146 bawah persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Ucaplah syukur. Saudara-saudara, mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Karena sesungguhnya dengan kebaikan dan kasih-Mu, Kau perkenankan kami sebagai pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo untuk melaksanakan ibadah di malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kami percaya firman yang sudah kami renungkan bersama, ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk mau belajar melalui Raja Yosia. Sekalipun masih di usia muda, tetapi kami diingatkan untuk bagaimana kami menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Kami diingatkan untuk tetap teruslah berjalan pada kehendak Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala harapan dan kerinduan apapun. Kami percaya Bapa firman-Mu ini, yang akan tetap menuntun kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda, dalam kami menjalani hari-hari hidup yang ada. Ketika kami mampu menjadi Yosia masa kini, dengan membawa pembaharuan dalam perjalanan hidup ini, maka tentu kami akan merasakan indahnya dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Biar persembahan ini terpakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk persekutuan pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo. Biarlah Tuhan Allah yang akan tetap ada bersama dengan semua program yang ada, biarlah Tuhan yang akan meniru. Diberkati penatua yang ada, Nona Lilianti Sulu. Biarlah Tuhan yang akan tetap menolong, memampukan dia. Ketika Tuhan mempercayakan hamba-Mu ini untuk memimpin pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo. Hikmat surgawi Tuhan beri, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan.
agar dia tetap memberi diri, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, tetapi juga dengan sukacita. Bahkan juga semua komisi-komisi yang ada, bahkan juga koordinator yang ada di kelompok-kelompok, Tuhan memakai mereka sebagai alat-Mu, memampukan mereka untuk tetap memberi yang terbaik, melayani dengan sukacita iman, karena itu berkat dan kuat tetap mereka alami dalam hidup mereka. Dan kami pun menyerahkan semua pemuda-pemudi Jemaat Gemim Petra Kinilo, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan lihat apa menjadi harapan dan kerinduan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka ke depan. Sesungguhnya Engkau telah menyiapkan masa depan yang cerah dalam hidup mereka. Dengan mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka tetap menaruh harap kepada Tuhan, maka yang pasti keberhasilan, kemujuran, kesuksesan akan teralami dalam kehidupan mereka. Karena itu diberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang dari Jemaat Gemim Petra Kinilo, para pemuda, para pemudi yang ada. Ketika mereka telah bekerja, biarlah melalui tugas kerja yang ada, mereka boleh melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika mereka masih sekolah, kuliah, biarlah juga Tuhan memberkati. Tetapi juga dalam pergaulan mereka, biarlah juga Tuhan bersama dengan mereka. Di masa muda mereka boleh mengisi kehidupan dengan baik dan benar, dengan tetap teruslah berjalan pada kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak, pemuda-pemudi yang ada Jemaat Gemim Petra Kinilo, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22, kami hanya serahkan mereka dalam tuntunan dan kuasa Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami juga menyerahkan sebagai orang tua yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan pakai kami sebagai orang tua menjadi berkat, terus memperlengkapi, membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga masing-masing. Keteladanan biar menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya bahwa Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Kompelka pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo, program apapun yang akan mereka lakukan di tahun pelayanan ketiga ini, biar Tuhan tetap bersama dengan mereka. Sekalipun dalam situasi dan kondisi saat ini, kami terus menggumuli adanya COVID-19, tetapi sebagai anak-anak muda, biar kami tetap semangat untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan kekuatan iman yang ada. Kami juga akan tetap taat tekun untuk menghadapi apapun yang datang dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak muda, biar kami terus menggumuli apapun yang ada di sekitar kami, termasuk ketika kami menggumuli adanya COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemim Petra Kinilo, biar terus diberkati, dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Jemaat-Mu juga tetap terus selalu semangat untuk terus menjalani kehidupan yang ada. Biarlah ketaatan, kesetiaan terus kami lakukan, untuk terus mengiring tetapi juga mau melayani Tuhan. Baik kami sebagai jemaat-Mu, tetapi juga kami sebagai pelayan khusus yang ada, para penatua, para syemasi, para pendeta yang ada. Dalam lingkup kepelayanan apapun yang Tuhan percayakan, termasuk pastor pegawai gereja, prokantor yang ada, bahkan juga kiboris, bahkan tim multimedia yang ada. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, dalam talenta yang Tuhan beri, kami pakai untuk kemuliaan kagungan nama Tuhan Allah sendiri. Kami tetap hidup dalam kebersamaan, saling menguatkan dan mendoakan, terus tercipta di tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Karena itu Bapa, tiliklah kehidupan jemaat-Mu dalam pergumulan apapun yang dihadapi, dalam kehidupan keluarga, ketika kami menggumuli suami, istri, anak-anak kami, Tuhan datang memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Ketika kami menggumuli kebutuhan kami sehari-hari, maka Engkau sumber segala berkat kami, biarlah mencurahkan keberkatan dalam kehidupan jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu pelayan khusus, program yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami pun terus bersyafaat untuk perjalanan kehidupan gereja-Mu yang ada. Tuhan bersama dengan kami. Gereja Tuhan yang ada secara khusus, gereja masih jadi di Minahasa. Tuntun kami terus dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami terus bersekutu, bersaksi dan melayani. Tetapi juga dalam kehidupan yang dijalani, kami boleh membawa berkat menjadi terang, bersinar dalam situasi dan kondisi apapun. Semua hamba-hamba Tuhan yang Kau utus melayani, Tuhan pakai kami, agar kami terus melayani dengan sukacita iman. Menyerahkan bangsa dan negara ini terus dalam tuntunan dan kuasa Tuhan. Berbagai peristiwa terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini Bapa.
Karena itu biar Engkau melawat kehidupan bangsamu ini. Tuhan memulihkan kami dari setiap persoalan, pergumulan, peristiwa yang ada. Termasuk Tuhan pulihkan kami dengan adanya pandemi COVID-19. Kami percaya Bapa, ketika kami sungguh-sungguh menggumuli segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, segala sesuatu yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia ini, maka sesungguhnya ada kuasa mujizat Tuhan yang akan teralami dalam kehidupan ini. Karena itu ajar kami Tuhan, agar kami tetap teruslah berlindung kepadamu, menyerahkan semuanya ini dalam tuntunan dan kuasa dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai di desa-desa, termasuk pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Kota Tomohon, yang ada di Kelurahan Kinilo Raya ini, lurah bersama dengan perangkat yang ada. Tuhan memberkati, hikmat surgawi Tuhan beri. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka. Tuhan datang menjamah, Tuhan memulihkan mereka. Sebab kami percaya Engkau dokter kami yang ajaib. Termasuk bagi mereka yang mengalami adanya COVID-19 yang ada. Tuhan juga menyatakan kuasa kasih. Tuhan pakai para dokter medis yang menangani. Pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu. Beri mereka kekuatan dan kemampuan. Mereka berada di garda terdepan. Karena itu Tuhan tolong mereka, agar mereka boleh melayani semua pasien yang ada. Semuanya boleh terjadi karena campur tangan dari Tuhan. Semua relawan COVID-19 diberkati oleh Tuhan. Mulai dari pusat sampai di kelurahan yang ada di tempat ini. Dalam pemberian diri mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Memberi kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh melakukan yang terbaik. Terpuji Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tetap ada dalam perjalanan hidup kami semua. Dan secara khusus Tuhan kami menyerahkan tim multimedia. Dengan sukacita iman, dengan ketulusan mereka terus memberi diri dalam pelayanan. Pada Tuhan Engkau berkati mereka secara pribadi. Bahkan juga dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kasih dan anugerah Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan biarlah segala sesuatu yang terus mereka lakukan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan Allah sendiri. Perkantor yang ada, Tuhan juga memberkati. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan yang mereka jalani. Aprilia dan Tabita. Biar mereka tetap terus selalu memuji memuliakan Tuhan dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Termasuk juga Ki Boris, Bapak Rizky. Tuhan juga tetap bersama dengan dia dalam pemberian diri seutuhnya. Kami sungguh percaya ketika mereka terus memberi yang terbaik, maka ada keberkatan dan anugerah yang akan Tuhan tetap nyatakan, yang akan mereka alami dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpuji Engkau Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan juga ketika kami hendak beristirahat, jaga lindungi kami Bapa. Tuhan bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kenyamanan, ketentraman, ketenangan kami alami. Dan jika masih ada hari esok buat kami Tuhan, bangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat, serta kuat yang dibaharui. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa syukur kami Bapa, ini doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan mendengarkan informasi pelayanan dan ucapan terima kasih dari komisi. Teman-teman pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk informasi pelayanan dari Kompelka Pemuda bahwa untuk ibadah pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo masih dilaksanakan dari rumah masing-masing dan dipandu melalui pengeras suara dari rumah gereja maupun live dari sosial media, Facebook maupun YouTube Gemim Petra Kinilo. Dan ibadah dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam,
Jadi mengharapkan kepada seluruh teman-teman pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo untuk boleh ambil bagian dalam ibadah pemuda tingkat jemaat. Jadi tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, produktif dari rumah, guna kita memutus mata rantai COVID-19 ini, agar pandemi ini segera berakhir. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk relawan dari Pemuda Petra Kinilo yang menjadi relawan COVID-19 di pos Kelurahan Kinilo 1. Terima kasih untuk pemberian diri kalian, dan disampaikan kepada Jemaat Gemim Petra Kinilo bahwa pada besok hari tanggal 21 Mei 2020 akan dilaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus, dan ibadah akan dimulai jam 9 pagi. Jadi mengharapkan kepada seluruh anggota Jemaat Gemim Petra Kinilo untuk dapat beribadah bersama-sama, dan seperti biasa akan dipandu dari rumah gereja melalui pengeras suara dan live sosial media. Dan mengucapkan terima kasih untuk Kadim kita pada ibadah pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo malam hari ini, yang terkasih Ibu Pendeta Norma Karwan Bala Magister Teologi. Biar kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Pendeta dalam tugas aktivitas setiap hari bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk tim multimedia, keyboardis, singers, bahkan kepada seluruh pemuda Jemaat Gemim Petra Kinilo yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam. Kita akan menutup ibadah ini diundang untuk berdiri. Kita melakukan bersama-sama Aku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Demikianlah kasih, damai sejahtera dan berkat Allah, Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian ibadah dan disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita.